juga kawan ada salah satu vokalis dari band yang bernama itu Mayhem kawan. Nah, band Mayhem ini adalah black metal lah gitu. Mereka adalah band black metal yang bisa dibilang udah cukup terkenal, bukan cukup terkenal sih, udah bisa dibilang adalah band yang legendaris kawan. Nah, si vokalisnya mereka ini dia itu bernama Dead kawan. Nah, Dead ini itu bukan cuma sekedar nama gitu, pokoknya banyak banget yang akan dibahas gitu dari nama si Dead ini gitu kan ya. Dan ini yang paling gila lagi nih, si Dead ini akhirnya dia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri dengan menembak kepalanya sendiri kawan. Lu bayangin cok. Dan yang bikin dari kasus ini itu benar-benar bro gitulah pokoknya, ada salah satu plot twist atau kejadian yang bikin dunia itu gempar, dimana salah satu dari temannya si Dead ini atau dari personil dari band Mayhem ini, dia itu melakukan hal yang pokoknya nanti kita bahas lah pokoknya ya. Sebelum kita masuk ke videonya kawan, welcome back with me Moses Or di channel Elmos War gitu ya kan. Seperti biasa di malam yang biasa aja gini kan, gua akan membawakan satu kasus yang cukup menarik dan cukup gokil kawan. Karena di sini gua baru dengar, nggak tahu kalian udah denger apa belum, tapi di sini gua pengen bahas gitu ya kan. Oke, and don't forget to subscribe this channel man. Let's go, we are heading towards 10k followers, subscribers man. Oke, let's go, subscribe and please subscribe, oke? Tanpa berlama-lama kawan, siapin pot, rokok, kopi, apapun itu, mie goreng, mie kuah, dan shut your mouth and listen my voice. Nama Dead ini kawan bukan cuma sekedar nama panggung yang biasa. Nah, tapi ini adalah nama yang mencerminkan atau menggambarkan sifat asli dari si Dead ini kawan. Nah, nama aslinya dari si Dead ini adalah Per Yeve Ohlin kawan. Nah, dia itu si Dead ini, si Per Yeve Ohlin ini, dia itu berasal dari Swedia kawan. Nah, dia itu lahir di Swedia. Dan si Dead ini, kita nyebutnya Dead aja lah ya. Si Dead ini dia itu udah dikenal dari kecil itu, dia punya apa ya? Kebiasaan yang aneh gitu. Ditambah waktu dia kecil itu ternyata dia itu pernah mati suri, dan akhirnya semenjak dia bertumbuh dewasa dia itu sering bilang kalau dia itu sebenarnya itu udah mati, kayak jiwanya udah mati gitu ya kan. Bahkan dia itu pernah bilang kalau dunia yang dia tempatin waktu dia masih hidup itu terlalu terang katanya buat dia. Jadi dia itu pengenlah merasakan kematian atau kegelapan gitu ya kan. Nah, akhirnya bukan cuman sekedar di hidupnya aja atau mencerminkan kayak gaya hidupnya gitu, tapi bahkan di atas panggung kawan. Lu bayangin di atas panggung apa yang dilakuin? Dia itu mempunyai, si Dead ini dia itu mempunyai kebiasaan sebelum manggung dia itu sering menguburkan bajunya atau kayak pakaian outfitnya dia ya kan, sebelum dia manggung yang akan dia pakai, dia itu sering ngubur bukan di dekat, malah kan di kuburan orang, maksudnya di kuburan orang, biar itu apa ya, alasannya itu cuma sekedar untuk dia merasakan hawa-hawa kematian gitu ya. Saking dia terobsesi sama kematian dan kegelapan ini kawan. Bukan cuma itu pak, lu bayangin dia waktu dia manggung lagi nyanyi gitu kan, lagi nge-scream gitu kan, dia itu sering menyayat atau dia sering memotong bagian-bagian dari tubuhnya dengan pisau kawan. Nah, lu bayangin aja pak, lagi nyanyi sambil berdarah-darah gitu, bukannya nggak ngeri gitu ya kan. Bagi penonton sih itu ekstrim, tapi buat si Dead sendiri itu adalah salah satu penyampaian atau citra dia sebagai orang yang saking cintanya sama kegelapan dan kematian kawan. Tapi dibalik semua kegilaan dan keekstriman si Dead ini kawan, ternyata dia itu sering berantem sama salah satu gitaris, salah satu gitaris dari si band Mayhem ini yang bernama Hieronymus kawan. Nah, si Hieronymus sama si Dead ini kawan, mereka itu adalah orang yang sama-sama terobsesi dengan kegelapan dan kematian. Tapi sayangnya itu mereka mempunyai visi yang berbeda atau cara pola pikir yang berbeda lah. Itulah yang membuat akhirnya mereka sering berantem kawan. Sampailah pada tanggal 8 April tahun 1991 kawan. Nah, tepatnya ada di Krakstad kawan. Nah, Krakstad ini adalah rumah atau tempat dari si Dead ini kawan. Nah, berhubung karena dia udah frustasi dan tambah lagi dia udah sering berantem sama Hieronymus ini ya kan, tambah lagi yang dia bilang dunia ini udah terlalu terang buat dia gitu ya kan. Akhirnya si Dead ini memutuskan untuk bunuh diri kawan. Lu tahu cara bunuhnya jadi gimana? Gila, lu bayangin dia ambil pisau, terus dia motong pergelangan tangannya gitu, cak gitu kan. Jadi kayak nadinya dipotong. Bukan cuman gitu aja kawan, lu bayangin dia ngambil shotgun, terus dia arahin kepalanya dia, terus meledak lah ya, muncratlah kemana-mana gitu ya kan. Dan akhirnya kawan, beberapa jam kemudian si Hieronymus ini datanglah ke rumah si Dead ini. Mungkin lagi perlu gitu ya kan, dia datang masuk ke rumah, terus dia buka lah pintu si kamar Dead ini, dia buka,
Apa yang ditemukan ya udah pasti mayat si dia tersebut gitu ya kan. Apakah si Hieronymus langsung telepon polisi? Kagak. Apa yang dilakukan, dia cabut dari rumah, dia pergi ke salah satu toko kamera gitu kan, dan dia membeli salah satu kamera yang sekali pakai lah. Nah, jadi dulu itu ada kamera yang bisa sekali pakai buang gitu ya kan. Dia beli itu, dia balik lagi ke rumah, dimasuk ke kamar si Dad, terus dia foto kawan, dia foto si Dad yang udah meninggal dengan daging-daging dan kepalanya udah muncrat kemana-mana. Dan dari info juga bukan langsung difoto ternyata dia itu sempat ngatur posisi yang bagus gitu loh. Dia ngatur posisi mayatnya si Dad biar bagus difoto, terus baru dia foto tuh. Cekrek, abis dia foto, apakah udah selesai ceritanya? Enggak apa yang dilakukan Hieronymus, dia membuat atau dia itu melakukan, dia itu membuat foto yang dia foto si mayat Dad ini itu menjadi salah satu cover album mereka yang bernama cover album itu Bootleg Mayhem yang berjudul The Dawn of the Black Hearts kawan. Nah, itulah yang membuat dunia musik black metal itu gempar ya kan. Dan akhirnya dengan info ini kawan, akhirnya si gitaris ada salah satu anggota dari si band Mayhem itu bisa dibilang dia itu menganggap si Hieronymus ini udah gila ya kan. Dia bilang itu si Hieronymus ini udah bukan manusia lagi kawan. Dan akhirnya dia itu keluar kawan, dan namanya adalah Necrobatcher kawan. Nah, akhirnya Necrobatcher ini keluar dari band Mayhem. Dan ya udah selesai, tinggal beberapa orang yang ada di dalam band Mayhem ini kawan. Bukan cuma ini kawan, ada rumor juga yang memberitahukan kalau ternyata si Hieronymus ini itu dia membuat beberapa kalung yang terbuat dari potongan-potongan potongan-potongan dari tengkorak si Dad tersebut kawan. Jadi itu kayak dipotong-potong terus dibuatin kalung dan dibagiin ke orang-orang. Tapi itu masih rumor, sampai sekarang juga belum terbukti, tapi sempat ada dengar cerita seperti itu kawan. Akhirnya kawan, setelah kejadian atau kasus ini terjadi, band Mayhem ini bukan cuma menjadi band yang biasa aja, tapi benar-benar melegendaris. Tapi bukan karena musiknya, tapi ya karena tentang kasus dan kejadian si Dad ini dan Hieronymus ini kawan. Nah, akhirnya pun tetap band ini berjalan, tapi udah ada personil-personil baru yang masuk gitu ya kan. Nah, si Hieronymus ini akhirnya makin terkenal lah gitu kan di dunia black metal underground gitu ya kan. Tapi sayangnya si Hieronymus ini dia itu mempunyai banyak musuh gitulah, banyak orang yang nggak suka sama dia gitu kan. Nah, akhirnya pun si Hieronymus ini dia itu membuat satu studio itu yang bernama Helvete kawan. Nah, Helvete ini dalam bahasa Norwegia itu adalah neraka kawan. Nah, di studio Helvete ini banyaklah black metal, band-band black metal gitu yang bisa lahir lah, yang bisa tumbuh di sana gitu kan, karena yang mungkin memulai merintis dari sana kawan. Tapi ya dari studio ini juga banyak menjadi tempat yang banyak tumbuhnya konflik, ego, perkelahian gitu ya. Pokoknya banyak yang terjadi di studio si Hieronymus ini yang bernama Helvete kawan. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian, lo tahu apa yang terjadi kawan? Tahun 1993 kawan, Hieronymus ini dibunuhlah sama salah satu mantan personil dari band Mayhem ini yang bernama Varg Vikernes kawan. Nah, jadi si Varg Vikernes ini adalah mantan personil dari band Mayhem. Nah, jadi dia udah keluar dan dia itu udah join lah sama salah satu band black metal juga yang bernama band Burzum kawan. Nah, jadi si Varg Vikernes ini dia itu menikamlah si Hieronymus ini berkali-kali kawan. Pas diinterogasi, jawabannya cuma satu, itu adalah tindakan pertamanya sebelum Hieronymus yang membunuh mereka duluan. Tapi itu ya cuma sebagai alasan ya kan. Dan dari situlah kisah dari 2 orang si Hieronymus sama Dad ini pun selesai kawannya. Dan yang bisa dibilang ya suatu tragedi yang mereka ciptakan sendiri, dan akhirnya mereka pun berakhir atau meninggal bersama-sama kawan. Oke, jadi kawan gitu aja kisahnya dari si 2 orang gila ini, si Hieronymus sama si Dad ini kawannya. Coba menurut kalian, apakah ini mereka berdua ini emang udah gila atau emang ya cuma sekedar ekspresi mereka sebagai ya orang yang terobsesi sama kegelapan dan kematian gitu. Tapi ya gokil sih, gue aja nggak habis pikir tentang perbuatan mereka ini Jadi ya gitu aja, mungkin agak singkat gitu ya kan untuk kisah ini, tapi mudah-mudahan masuk gitu ya kan. Dan terima kasih, minta maaf kalau mungkin ada info-info atau kata-kata gua yang salah atau menyinggung gitu ya kan, atau mungkin ada info-info yang mungkin kurang jelas gitu ya kan. Coba deh kalian juga drop di kolom komentar tentang pendapat kalian soal kasus ini kawan. Oke, don't forget to subscribe di channel, oke, dan like kalau kalian suka video-video dan konten-konten seperti ini. Oke, see you, bye bye.